Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi berjumpa dengan saya, Tanaya Anindya Mendrova. Dimanapun kalian berada, saya senantiasa menyapa Anda. Jumat 9 Mei 2025. Sebagai berita pembuka pada pagi hari ini, saya akan membawakan berita mengenai perkembangan SDM atau sumber daya manusia di Indonesia pada kancah internasional. Mengingat dengan adanya tujuan dan cita-cita Indonesia Emas pada tahun 2045 yang digadang-gadang menjadi tonggak Indonesia menjadi negara maju. Dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 memerlukan dukungan keterampilan yang tinggi dari para generasi muda, terutama dari kalangan siswa dan pelajar. Sayangnya, skor keterampilan global yang diukur dalam Program for International Student Assessment atau PISA belum menggambarkan kualitas generasi muda Indonesia yang bermutu tinggi. Terbukti pada tahun 2025 ini menjadi tahun pelaksanaan Program for International Student Assessment atau disebut dengan PISA yang dilakukan oleh Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Sejatinya, hasil PISA 2025 menjadi kabar yang sangat ditunggu karena menjadi cerminan kualitas sektor pendidikan nasional dan daya saing bibit muda Indonesia yang berusia 15 tahun secara global. Dalam publikasi OECD dan National Center for Education Statistics News, proses pengumpulan data utama PISA 2025 dijadwalkan pada musim semi atau spring pada tahun ini. Adapun tanggal dan bulan spesifik pengumpulan data main survei PISA 2025 batch pertama sudah dimulai pada tanggal 15 hingga 17 April tahun 2025. Hal tersebut berdasarkan surat edaran dari Pusat Asesmen Pendidikan atau Pusmendik pada nomor 0266H4 SK0202 tahun 2025 yang menyatakan lembaga atau instansi untuk memfasilitasi dan menyiapkan siswa yang masuk sampel penelitian jumlah sekolah menjadi sampel batch pada batch pertama ini sebanyak 136 sekolah yang tersebar di beberapa provinsi antara lain Bangka Belitung, DIY, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Sebagai ilustrasi ataupun gambaran, PISA merupakan program yang dirancang OECD untuk mengukur keterampilan siswa berusia 15 tahun secara global, yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali sejak tahun 2000. Program ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa pada masing-masing negara dalam memecahkan masalah berpikir kritis ataupun berkomunikasi. Artinya, PISA memiliki arti untuk mengetahui kemampuan siswa usia 15 tahun dalam menghadapi kehidupan nyata dan kontribusi terhadap masyarakat secara global. Berdasarkan Program for International Student Assessment atau PISA, Indonesia menempati peringkat 70 dari 80 negara dengan skor literasi 359. Dalam penilaiannya, 3 komponen utama yang diukur melalui PISA adalah kemampuan matematika, membaca, dan sains. Namun, PISA turut menambahkan domain inovatif yang berbeda setiap tahunnya, seperti collaborative problem solving pada tahun 2015, global competence pada tahun 2018, dan creative thinking pada tahun 2022. Untuk tahun ini, domain inovatif PISA adalah learning in a digital world. Hal tersebut menggambarkan adanya tantangan baru dalam PISA 2025 yang tidak hanya semata mencerminkan kecerdasan intelektual atau IQ, tetapi turut menyuguhkan penilaian emosional atau EQ sehingga merefleksikan kesiapan agen-agen muda menghadapi kompleksitas dunia. Pengujian PISA sendiri dilakukan 3 tahun sekali, di mana hasil PISA tahun 2022 yang didapatkan Indonesia memberikan sejumlah catatan terkait situasi pendidikan dan daya saing nasional. Secara keseluruhan, Indonesia mendapatkan skor PISA 369 poin. Ironisnya, skor PISA 2022 ini merupakan skor terendah Indonesia yang nilainya relatif sama dengan skor tahun 2003 dan 2006. Hal ini sangat penting menjadi evaluasi karena menggambarkan adanya penurunan signifikan pada kualitas pendidikan nasional. Sejumlah negara tetangga berhasil mendapatkan skor PISA rata-rata lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Misalnya saja seperti Singapura dengan rata-rata PISA 560, Jepang mencapai skor 533, Korea Selatan mendapatkan angka 523, serta sejumlah negara lainnya seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand mendapat skor lebih baik dari Indonesia. Berdasarkan rekap data statistik tersebut menunjukkan
masih banyaknya pekerjaan rumah Indonesia pada sektor pendidikan. Hal demikian sangat penting dijadikan catatan evaluasi terkait upaya mewujudkan kualitas SDM dan daya saing nasional, utamanya di tengah momentum perwujudan visi Indonesia Emas 2045 yang disertai dengan kesempatan bonus demografi.